Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menikmati cerita sejarah atau novel sejarah. Dari situ nanti akan saya share untuk PPT-nya mengenai contoh teks novel sejarah. Itu nanti kalian baca atau kalian baca di buku paket kalian. Itu ada contoh teks novel sejarah. Kemudian kita akan belajar mengenai pengertian teks novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bersifat naratif dan deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal dan pengetahuan yang luas dari pengarangnya. Artinya untuk teks novel sejarah ini adalah sebuah novel yang daya khayal, tapi di dalamnya terdapat fakta-fakta sejarah atau kejadian-kejadian masa lalu. Kemudian struktur teks novel sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition atau orientasi. Pengarang mengenalkan latar dibalik latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Yang kedua, mengungkapkan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan apapun keterlibatan sebagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh atau kesulitan tokoh atau kerumitan tokoh. Kemudian yang keempat, puncak konflik, the turning point atau komplikasi. Nah, bagian ini disebut juga dengan klimaks, puncak konflik atau yang disebut dengan klimaks. Ini adalah bagian cerita yang paling mendebarkan, yang nanti akan menentukan endingnya. Apakah mereka berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Kemudian yang kelima, penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Telah mengalami berbagai peristiwa di dalam puncak itu. Nah, ini pula yang disebut dengan dinyatakan dengan wujud akhir dari sebuah kondisi atau nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Kemudian koda, dari bagian ini merupakan komentar terhadap seluruh isi cerita yang berfungsi sebagai penutup. Kemudian kaidah kebahasaan yang ada dalam teks novel sejarah adalah yang pertama menggunakan kalimat-kalimat bermakna lampau. Ada di situ prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung ke asrama dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian nama-nama tokoh di masa lalu juga merupakan bagian yang pertama. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kemudian yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Kemudian yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kemudian yang kelima, menggunakan banyak kata kerja menyatakan suatu dipikirkan. Yang terakhir, yang keenam, menggunakan banyak dialog. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau deskriptif. Kemudian ada perbedaan di situ, nanti bisa dibaca. Perbedaan novel sejarah dan seterusnya. Nanti